Swastiastu. Jadi, perkenalkan saya Niwayan Ayu Kusmawati dengan NIM 19130110009. Di sini saya selaku kelompok 6 akan menjelaskan mengenai turunan. Nah, adapun ringkasan materi, yang pertama itu kami akan membahas mengenai turunan fungsi real. Kemudian yang kedua, kami akan membahas mengenai teorema Rule, nilai rata-rata, dan aturan Hospital. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kekontinuan suatu turunan dan turunan tingkat tinggi. Kita akan membahas mengenai teorema 6.1.1, di mana teorema ini berbunyi, misalkan f atau f ini suatu fungsi ya, terdefinisi pada selang tertutup A sampai B. Kemudian jika f dapat diturunkan pada suatu x, di mana x ini merupakan elemen dari selang tertutup A sampai B, maka f continue di x. Nah, bagaimana pembuktiannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Karena kita sudah ketahui bahwa f terdiferensialkan di x, maka dia akan mengakibatkan bahwa turunan dari fungsi f ini harus ada. Dengan kata lain, nanti kalau kita mencari turunan dari fx itu tidak boleh hasil turunannya tidak terdefinisi, maka turunan dari f ini harus ada atau terdefinisi. Nah, bentuk lain dari turunan fx ini kita bisa tulis dalam bentuk limit seperti ini. Jadi f aksen x itu akan sama dengan limit ft dikurangi fx per t dikurangi x untuk t menuju x. Nah, nanti kita tinggal masukkan saja limitnya sehingga kita akan mendapatkan f aksen x itu akan sama dengan limit dari ft untuk t menuju x dikurangi dengan limit fx untuk t menuju x dibagi dengan limit dari t dikurangi x untuk t menuju x. Nah, ini kita kalikan silang kedua ruas, sehingga jika ini dikalikan kita akan mendapatkan f aksen x dikali dengan limit t dikurangi x untuk t menuju x itu akan sama dengan limit dari ft untuk t menuju x dikurangi dengan limit dari fx untuk t menuju x. Nah, ini tinggal kita kalikan saja kedua ruas ya. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, jika kita substitusikan bahwa nilai t ini sama dengan x ke persamaan ini kita boleh langsung substitusi karena dia tidak akan menyebabkan bentuk ini menjadi bentuk tak tentu atau tak terdefinisi. Sehingga jika kita substitusi, kita akan memperoleh hasilnya yaitu sama dengan 0. Maka f aksen x dikali 0 itu akan sama dengan limit dari ft untuk t menuju x dikurangi limit dari fx untuk t menuju x. Nah, ini dikalikan ke 0 hasilnya ya. Jadi 0 ini akan sama dengan limit dari ft untuk t menuju x dikurangi limit dari fx untuk t menuju x. Nah, ini kita tinggal substitusikan saja. Kan ini jika kita substitusikan nilai x nya ini kan tidak berpengaruh karena ini sudah fungsi x. Nah, kita akan mendapatkan limit dari ft di mana t menuju x itu akan sama dengan fx. Nah, hal ini kita katakan sebagai syarat di mana fungsi f continue di x, sehingga setiap epsilon lebih besar dari 0, maka setiap x elemen dari selang tertutup A sampai B dan mutlak dari t dikurangi x lebih dari 0 dan kurang dari epsilon, maka berlaku mutlak ft dikurangi mutlak fx itu akan lebih kecil daripada epsilon. Sehingga pernyataan ini sudah terbukti bahwa jika f dapat diturunkan pada suatu x di mana x ini selang tertutup A sampai B, maka f itu continue di x. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teorema 6.1.2. Jadi, pada teorema ini berbunyi, misalkan f terdefinisi pada selang tertutup A sampai B, kemudian jika f dapat diturunkan pada suatu x, di mana x ini merupakan elemen dari interval tertutup A sampai B, maka fungsi f ditambah fungsi g
fungsi f dikali fungsi g dan juga fungsi f dibagi fungsi g itu terdefinisikan di x. Nah, ini kita memiliki syarat g tidak boleh sama dengan 0, karena ketika nanti g-nya sama dengan 0, apabila kita substitusikan ke sini, nanti hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Sedangkan yang kita mau di sini adalah terdefinisi di x. Dan dari hal tersebut kita mendapatkan 3 poin ini, bahwa jika suatu fungsi f ditambah fungsi g diturunkan terhadap x, nanti kita akan mendapatkan hasil f aksen x ditambah dengan g aksen x. Kemudian apabila fungsi g dikali fungsi x itu diturunkan, nanti akan menghasilkan f aksen x dikali gx ditambah fx dikalikan dengan g aksen x. Dan yang terakhir, apabila fungsi f dibagi fungsi g kemudian diturunkan, itu akan menghasilkan f aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x dibagi dengan gx dikuadratkan. Nah, lalu bagaimana pembuktian dari ketiga hal ini? Tentunya saat kita mempelajari kalkulus diferensial, kita sudah mendapatkan cara-cara untuk menurunkan persamaan-persamaan ini atau fungsi-fungsi ini. Jadi sekarang kita tinggal memperdalaminya lagi sedikit. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, bentuk yang pertama yaitu ketika fungsi f ditambah fungsi g diturunkan, akan menghasilkan f aksen x ditambah g aksen x. Nah, begini buktinya. Pertama, kita misalkan bahwa h. Nah, h ini merupakan sebuah fungsi di mana fungsi h ini akan sama dengan fungsi f ditambah g. Sehingga hx aksen itu akan sama dengan f ditambah gx aksen. Lalu, ini juga kita dapat buat ke dalam bentuk limit. Nah, kita akan bentuk limitnya seperti ini. Ini kita sudah pelajari di kalkulus diferensial. Jadi h aksen x itu dapat ditulis dalam bentuk limit f ditambah gt dikurangi f ditambah gx dibagi t dikurangi x untuk t menuju x. Kemudian berdasarkan sifat fungsi komposisi, ini kita tinggal masukkan saja, kalikan. Kemudian kita akan mendapatkan limit ft ditambah gt dikurangi fx dikurangi gx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x. Nah, ini kita tinggal kalikan ke dalam saja semuanya. Ini f dikalikan ke sini dan g dikalikan segini, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita kelompokkan yang mana fungsi f dan yang mana fungsi g. Nah, sehingga kita mendapatkan limit dari ft dikurangi fx per t dikurangi x. Ini kita kumpulkan yang mengandung fungsi f ditambah dengan gt dikurangi gx dibagi dengan t dikurangi x. Nah, yang ini kita kumpulkan yang mana dia fungsi g untuk t menuju dengan x. Kemudian ini kita tinggal masukkan saja. Jadi kita mendapatkan limit ft dikurangi fx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x ditambah dengan limit dari gt dikurangi gx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x. Nah, bentuk ini itu akan sama dengan bentuk dari f aksen x. Sedangkan bentuk ini itu akan sama dengan bentuk dari g aksen x, sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu f aksen x ditambah g aksen x. Sehingga terbuktilah bahwa ketika fungsi f ditambah fungsi g itu diturunkan, maka hasilnya adalah f aksen x ditambah g aksen x. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada pembuktian teorema 6.1.2. Ini yang bentuk perkalian ya. Ini bukti 2, bahwa ketika suatu fungsi f dikali g itu diturunkan, maka akan didapat f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pertama-tama kita misalkan bahwa h, dimana h ini suatu fungsi h ini akan sama dengan fungsi f dikali fungsi g, sesuai dengan yang ingin kita buktikan. Kemudian h aksen x ini akan sama dengan f dikali g aksen x. Jadi turunan fungsi h tentu saja akan sama dengan turunan dari fungsi f dikali g.
Nah, bentuk ini kita dapat buat ke dalam bentuk limit, yaitu limit f dikali gt dikurangi f dikali gx dibagi t dikurangi x untuk t menuju x. Ini kita tinggal kalikan ke dalam saja sesuai sifat dari fungsi komposisi, sehingga kita akan mendapatkan limit ft dikali gt dikurangi fx dikali gx dibagi dengan t dikurangi x, di mana t ini akan menuju x. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya itu kita akan menambahkan ruas yang di atas dengan ft dikali gt dan juga dikurangi ft dikali gx. Nah, jadi ini tuh kita sama saja dengan menambahkan 0, karena kan ft gx dikurangi ft gx itu kan sama dengan 0. Jadi kita sama saja menambahkan 0, jadi kita tidak merubah bentuk aslinya. Nah, nanti kita akan kelompokkan yang mana fungsi f dan yang mana fungsi g, sehingga kita akan mendapatkan limit ft dikali gx dikurangi limit fx dikali gx ditambah ft dikali gt dikurangi ft dikali gx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x. Nah, kemudian ini kan sama-sama mengandung gx, jadi kita keluarkan gx-nya, sehingga kita akan mendapatkan limit ft dikurangi fx, ini kita kalikan dengan gx, ini kita keluarkan, ditambah ini juga sama-sama mengandung ft, jadi bisa kita keluarkan ft-nya, sehingga didapat ft dikali gt dikurangi gx. Nah, ini kita bagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x. Kemudian kita pecahkan dia, sehingga kita akan mendapatkan limit dari ft dikurangi fx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x dikalikan dengan gx, itu kita ditambah dengan limit fx dikalikan dengan gt dikurangi gx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x. Ini kita pecah, kita masukkan saja limitnya, sehingga kita akan mendapatkan limit dari ft dikurangi fx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x dikali, sama seperti tadi kita masukkan limitnya, dikali dengan limit gx untuk t menuju x ditambah limit dari fx untuk t menuju x dikali limit dari gx dikurangi gt dikurangi gx dibagi dengan t dikurangi x, sehingga kita akan mendapatkan ini merupakan bentuk dari turunan f aksen x, sehingga f aksen x kemudian ini menjadi gx ditambah ini menjadi fx dikalikan dengan ini merupakan bentuk turunan dari g aksen x, sehingga hasil akhirnya kita akan mendapatkan f aksen x dikalikan dengan gx ditambah fx dikalikan dengan g aksen x, sehingga terbukti bahwa suatu fungsi f dikali fungsi g itu jika diturunkan nanti hasilnya akan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali dengan g aksen x. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai bentuk ketiga dari teorema 6.1.2, di mana pada awalnya sudah dijelaskan bahwa ketika f dibagi g aksen x itu akan sama dengan fx aksen dikalikan dengan gx dikurangi dengan fx dikalikan dengan gx aksen dibagi dengan gx kuadrat. Itu yang akan kita buktikan. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu fungsi h. Fungsi h itu merupakan fungsi f dibagi fungsi g sesuai dengan yang ingin kita buktikan. Sehingga ketika fungsi h ini kita turunkan atau h aksen x itu akan sama dengan fungsi f dibagi fungsi g aksen x. Nah, bentuk ini kita dapat nyatakan ke dalam limit, yaitu limit t menuju x untuk fungsi f dibagi g t dikurangi fungsi f dibagi g x dibagi dengan t dikurangi x. Nah, ini kita tinggal gunakan sifat dari fungsi komposisi, kemudian kita samakan penyebutnya, sehingga kita akan mendapatkan limit dari ft dikali gx dikurangi fx dikali gt dibagi dengan gt dikali gx dan dibagi lagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x. Ini akan sama dengan kita tinggal masukkan saja limitnya
akan mendapatkan limit dari ft dikali gx dikurang fx dikali gt dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x dan dikalikan dengan limit 1 per gt dikalikan dengan gx untuk t menuju x. Nah, kemudian ini kita sama-sama tambahkan 0. Artinya kita menambahkan suatu hal yang tidak akan mempengaruhi fungsi awalnya. Jadi di sini kita akan menambahkan min fx ditambah gx ditambah dengan fx dikali gx. Karena apabila ini kita jumlahkan keduanya, ini akan sama dengan 0 sehingga tetap dia fungsi awalnya ini. Jadi kita akan mendapatkan limit dari ft dikali gx dikurangi fx dikali gx ditambah fx dikali gx dikurangi fx dikali gt dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x dikali dengan limit, ini dia limit yang ini, 1 per gt dikalikan dengan gx untuk t menuju x. Nah, kemudian ini kita kelompokkan lagi dia, yang mengandung gx itu kita jadikan 1 dan yang mengandung fx itu kita jadikan 1, sehingga kita akan menemukan limit dari gx dikalikan dengan ft dikurangi fx dibagi t dikurangi x ditambah fx dikalikan dengan gx dikurangi gt dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x, dan kita kalikan dengan limit dari ini, kita substitusikan saja nilai t sama dengan x ke persamaannya sehingga didapatkan 1 per gx dikalikan dengan gx. Nah, kemudian ini gx nya bisa kita bawa ke depan karena ini kita anggap sebagai suatu konstanta, itu kita bawa ke depan sehingga gx dikalikan dengan limit dari ft dikurangi fx dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x ditambah ini sama juga fx nya kita bawa ke depan karena dia kita anggap sebagai konstanta, maka akan menjadi fx dikalikan dengan limit gx dikurangi gt dibagi dengan t dikurangi x untuk t menuju x, dan kita kalikan dengan 1 per gx dikali gx itu akan sama dengan gx kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui, kita turunkan saja ini gx, tetap gx. Limit ini merupakan bentuk dari f aksen x sehingga kita bisa tuliskan f aksen x. Kemudian ditambah dengan fx, namun bentuk ini itu merupakan bentuk dari min gx aksen sehingga akan menjadi min di sini, min fx dikalikan dengan g aksen x, karena ini bentuknya bukan bentuk g aksen x tapi min g aksen x dibagi dengan ini kita kalikan yaitu menjadi gx kuadrat. Nah, sehingga kita akan memperoleh hasil akhir yaitu gx dikalikan dengan f aksen x dikurangi fx dikalikan dengan g aksen x dan dibagi dengan gx kuadrat. Maka terbuktilah bahwa ketika suatu fungsi f dibagi fungsi g itu diturunkan, hasilnya akan menjadi fungsi g dikalikan dengan turunan dari fungsi f dikurangi fungsi f dikalikan dengan turunan dari fungsi g dibagi dengan fungsi g kuadrat. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai turunan fungsi. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, baik itu dari pembacaan tanda maupun penyebutan huruf. Nah, sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rizka Mulydia dengan NIM 191301104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 6.2, yaitu teorema Role, nilai rata-rata dan aturan F hospital. 6.2.1. Misalkan F fungsi bernilai real yang terdefinisi pada ruang matriks X, fungsi F dikatakan mempunyai maksimum lokal pada titik P himpunan X apabila ada sigma kurang dari 0. Sedemikian sehingga P kurang dari atau sama dengan F Q untuk setiap Q himpunan X dengan D Px kurang dari sigma. Teorema 6.2.1 Rayleigh.
Misalkan terdefinisi pada AB jika F mempunyai lokal maksimum pada suatu titik X himpunan AB, dan jika F aksin X ada, maka F aksin X sama dengan 0. Bukti, ambil sigma lebih besar dari 0 sedemikian sehingga A kurang dari X dikurang sigma kurang dari X kurang dari X ditambah sigma kurang dari B. Jika X dikurang sigma kurang dari T kurang dari X, maka Ft dikurang Fx dibagi T dikurang X itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Dengan mengambil T jika X, maka F aksin X sama dengan limit Ft dikurang Fx dibagi T dikurang X, di mana T jika X lebih besar dari 0. Bisa diumpamakan persamaan I. Jika X kurang dari T kurang dari X ditambah sigma, maka Ft dikurang Fx dibagi T dikurang X kurang dari atau sama dengan 0. Dengan mengambil T dikurang X, maka F aksin X sama dengan limit Ft dikurang Fx dibagi T dikurang X, di mana T jika X kurang dari atau sama dengan 0. Bisa diumpamakan dengan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka F aksin X sama dengan 0. Jadi terbukti. Kemudian teorema 6.2.2, nilai rata-rata. Misalkan F dan G fungsi real kontinu pada AB dan terdiferensialkan pada AB, maka terdapat X himpunan A AB sehingga FB dikurang FA dikali GX sama dengan GB dikurang GA dikali F aksen X, atau sering dinyatakan dengan F aksen X dibagi G aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA. Bukti, misalkan HT sama dengan FT dikurang FA dikurang FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA dikali GT dikurang GA, dengan A kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan B. Ternyata bahwa HA sama dengan HB sama dengan 0. Dengan teorema Role, maka terdapat X himpunan AB sehingga HX sama dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA. Jika GX tidak sama dengan 0, maka F aksen X dibagi G aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA. Kemudian teorema 6.2.3, misalkan F fungsi real kontinu pada AB dan terdiferensialkan pada AB, maka terdapat X himpunan AB sehingga F aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi B dikurang A. Bukti, dengan menggunakan teorema 3.2.2 dan memisalkan GX sama dengan X, maka GX sama dengan 1 tidak sama dengan 0. GA sama dengan A dan GB sama dengan B. Akibatnya, F aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA dikali G aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi B dikurang A dikali 1 sama dengan FB dikurang FA dibagi B dikurang A. Jadi terbukti. Teorema 6.2.4, misalkan F terdiferensialkan pada AB, pernyataan berikut benar. Yang pertama, jika F aksen X lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap X himpunan dari AB, maka F monoton naik. Yang kedua, jika F aksen X sama dengan 0 untuk setiap X himpunan AB, maka F konstan. Yang ketiga, jika F aksen X kurang dari atau sama dengan 0 untuk setiap X himpunan AB, maka F monoton turun. Bukti,
untuk pernyataan yang satu. Buktinya, misalkan X1, X2 dalam AB untuk suatu X yang terletak antara X1 dan X2, maka menurut teorema 3.2.3 diperoleh fx2 dikurang fx1 sama dengan x2 dikurang x1 dikali f aksin X. Untuk pernyataan yang kedua, jika f aksin X lebih besar dari atau sama dengan 0, maka f x2 dikurang f x1 sama dengan x2 dikurang x1 dikali f aksin X lebih besar dari atau sama dengan 0. Sebab x2 dikurang x1 lebih besar dari atau sama dengan 0 dan f aksin X lebih besar dari atau sama dengan 0. Berakibat fx2 lebih besar dari atau sama dengan fx1. Berarti x1 kurang dari atau sama dengan x2. Maka fx1 kurang dari atau sama dengan fx2. Ini berarti monoton naik. Untuk pernyataan yang kedua, jika f aksin X sama dengan 0, maka fx2 dikurang fx1 sama dengan x2 dikurang x1 dikali f aksin X dikali 0 sama dengan 0. Berakibat fx1 sama dengan fx2 sama dengan J. Jadi f konstan. Untuk pernyataan yang ketiga, jika f aksin X kurang dari atau sama dengan 0, maka fx2 dikurang fx1 sama dengan x2 dikurang x1 f dikali f aksin X kurang dari atau sama dengan 0, yang berakibat fx2 kurang dari atau sama dengan fx1. Jadi f monoton turun. 6.2.5 Aturan L'Hospital. Misalkan f dan g fungsi real dan terdiferensialkan pada AB dan gx tidak sama dengan 0 untuk setiap x himpunan dari AB dengan negatif tak hingga kurang dari atau sama dengan A kurang dari B kurang dari atau sama dengan tak hingga. Misalkan f aksin X dibagi G aksin X dikali A untuk X jika A, jika Fx jika 0 dan Gx jika 0 untuk X jika A atau Gx jika tak hingga untuk X jika A, maka Fx dibagi Gx jika A untuk X jika A. Bukti, diketahui f aksin X dibagi G aksin X jika A untuk X jika A. Bukti, diketahui f aksin X dibagi G aksin X jika A besar untuk X jika A. Kasus 1, misalkan negatif tak hingga kurang dari A kurang dari tak hingga, pilih bilangan real G sehingga A besar kurang dari G dan pilih R sedemikian sehingga A besar kurang dari R kurang dari G. Maka terdapat C himpunan AB sedemikian sehingga A kurang dari X kurang dari C, yang berakibat f aksin X dibagi G aksin X kurang dari R. Jika A kurang dari X kurang dari Y kurang dari C, maka menurut teorema 3.2.2 terdapat T himpunan XY sedemikian sehingga Fx dikurang Fy dibagi Gx dikurang Gy sama dengan f aksen T dibagi G aksen T kurang dari R. Kita umpamakan persamaan 1. Jika Fx jika 0 dan Gx jika 0 untuk X dikurang A, maka diperoleh Fy dibagi Gy kurang dari atau sama dengan R kurang dari G untuk A kurang dari Y kurang dari J. Kita umpamakan persamaan 2. Selanjutnya, jika Gx jika tak hingga untuk X jika A, maka ambil Y tetap. Maka dapat dipilih titik C1 himpunan AY. Sedemikian sehingga Gx lebih besar dari Gy dan Gx lebih besar dari 0 jika A kurang dari X kurang dari C1. Dengan mengalihkan bentuk C1 dengan Gx dikurang Gy dibagi Gx, maka diperoleh Gx dikurang Gy dibagi Gx dikali Fx dikurang Fx dibagi Gx dikurang Gy
kurang dari R dikali GX dikurang GY dibagi GX sama dengan R negatif 1 dikali negatif 1 dikali GY dibagi GX. Jika dan hanya jika fx dibagi x kurang dari R dikurang R dikali GY dibagi GX. Untuk A kurang dari X kurang dari C1, kita upamakan persamaan 3. Jika X, jika A, maka bentuk persamaan 3, maka menurut persamaan 2 terdapat C2 himpunan dari A C1. Sedemikian sehingga FY dibagi Fx kurang dari R kurang dari Q. Untuk A kurang dari X kurang dari C2, kita umpamakan persamaan 4. Jadi untuk kasus A besar kurang dari Q terdapat C2 sedemikian sehingga Fx dibagi Gx kurang dari Q jika A kurang dari X kurang dari C2. Untuk kasus 2, dengan cara yang sama jika negatif tak hingga kurang dari A kurang dari atau sama dengan positif tak hingga dan P dipilih sedemikian sehingga P kurang dari A besar, maka dapat ditemukan C3 sehingga P kurang dari Fx dibagi Gx. Untuk A kurang dari X kurang dari C2. Dari kedua kasus di atas, maka Fx dibagi Gx jika A besar, untuk X jika A. Maka kasus tersebut terbukti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kak Egita Cayani dengan NIM 19130114046. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, di mana saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang kekontinuan suatu turunan dan turunan tingkat tinggi. Mari kita simak pembahasannya. Teorema 6.3.1. Misalkan f suatu fungsi real yang terdiferensialkan pada selang tertutup a, b dengan alfa lebih besar daripada f aksen a dan lebih kecil daripada f aksen b, maka terdapat x elemen selang terbuka a, b sehingga f aksen x sama dengan alfa. Berikut adalah pembuktiannya. Kita ambil gt sama dengan ft min alfa dikali t, maka g aksen a kurang dari 0, sehingga GT1 kurang dari GA. Untuk suatu T1, elemen selang terbuka A, B, dan G aksen B lebih besar daripada 0, sehingga GT2 lebih kecil daripada GB. Untuk suatu T2, elemen selang terbuka A, B. Jadi, G mempunyai minimum pada selang tertutup A, B di suatu X elemen selang terbuka A, B. Dan menurut teorema Roe, maka G aksen X sama dengan 0, akibatnya F aksen X sama dengan alfa. Kita lanjutkan dengan definisi 6.3.1. Jadi, jika F mempunyai turunan F aksen pada suatu interval, F aksen terdiferensialkan pada interval itu, maka turunan ditulis dengan F double aksen, disebut turunan kedua dari F, dan seterusnya F triple aksen sampai dengan Fn aksen. Bentuk Fn aksen disebut turunan ke n dari suatu fungsi f atau turunan tingkat order n dari f. Kita lanjutkan pada teorema 6.3.1, yaitu Taylor-Sukasisa, di mana teorema ini menyatakan misalkan f fungsi real pada selang tertutup a, b dan n adalah bilangan asli serta Fn-1 aksen kontinu pada selang tertutup A, B. Fn aksen ada untuk setiap titik pada selang terbuka A, n, dan jika Rn didiferensialkan oleh persamaan Fb sama dengan Fa plus sigma B min A pangkat K per K faktorial kali F K aksen A plus Rn untuk K yang bergerak dari 1 sampai dengan N-1, maka terdapat C elemen selang terbuka A, B sedemikian sehingga Rn sama dengan B min A pangkat K per N faktorial dikalikan dengan Fn aksen C. Jika N sama dengan 1, maka teorema di atas menjadi teorema nilai rata-rata.
Selanjutnya, bila B dipandang sebagai suatu variabel, maka dapat dibangun persamaan fx sama dengan fa plus sigma b min a pangkat k per k faktorial dikali f k aksen a plus rn dengan k bergerak dari 1 sampai dengan n min 1 dengan rn sama dengan b min a pangkat k per n faktorial fn aksen c dengan C adalah elemen selang terbuka A, B untuk A sama dengan 0, maka teorema ini disebut teorema Maclaurin dengan suku sisa. Baik, kita akan lanjutkan kepada pembuktian teorema 6.3.2, yaitu kita misalkan M adalah suatu bilangan yang terdefinisikan dalam bentuk persamaan satu, yaitu sebagai berikut. FB sama dengan FA plus sigma B min A pangkat K per K faktorial dikali FK aksen A untuk K yang bergerak dari 1 sampai dengan N min 1 plus M dikali B min A pangkat N per N faktorial, maka harus ditunjukkan C elemen selang terbuka A, B sedemikian sehingga Fn aksen C sama dengan M. Bentuk fungsi f dengan fx sama dengan min fb plus fx plus sigma b min a pangkat k per k faktorial dikali f k aksen a dengan k bergerak dari 1 sampai dengan n min 1 plus m dikali b min a pangkat n per n faktorial untuk x lebih besar daripada a dan lebih kecil daripada b. Persamaan yang didapatkan dari menurunkan f tersebut dapat disederhanakan menjadi f aksen x sama dengan b min x pangkat n min 1 per n min 1 faktorial dikali fn aksen x min m dengan x lebih besar daripada a dan lebih kecil daripada b. Nah, persamaan ini kita anggap persamaan 3. Karena persamaan 1 dan persamaan 2 dipenuhi, maka diperoleh fa sama dengan fb sama dengan 0. Jadi, terdapat C elemen selang terbuka A, B sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Dengan demikian, dan dengan memberikan harga C untuk X dalam persamaan 3, maka terbukti bahwa Fn aksen C sama dengan M. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kekeliruan dan perkataan yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.